sebuah kota kecil, tersembunyi di balik gemerlap lampu neon, berdiri sebuah tempat karaoke yang begitu terkenal. Namanya Mami Karaoke, dikelola oleh seorang wanita yang akrab dipanggil Mami. Namun, di balik kesuksesan tempat itu, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tidak diketahui banyak orang. Dulu, Mami hanyalah seorang wanita biasa yang bekerja di salah satu tempat karaoke di kota itu. Namun, ia sering diremehkan oleh para pemilik karaoke lain. Dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis sendiri. Ia kerap diperlakukan sebagai bawahan yang tidak dihargai dan seringkali dipandang sebelah mata oleh para pengelola tempat hiburan malam lainnya. Rasa sakit hati itu terus membakar dirinya, hingga akhirnya ia bersumpah akan membuktikan bahwa dirinya mampu memiliki tempat karaoke sendiri yang jauh lebih sukses dari mereka. Saat Mami akhirnya membuka bisnis karaoke-nya sendiri, ia menghadapi berbagai kesulitan. Tempatnya sepi, pelanggan datang dan pergi tanpa kesan, dan ia terus dihantui oleh bayangan kegagalan. Hingga akhirnya, dalam keputusasaan, ia mencari cara lain untuk mengangkat bisnisnya. Ia mendengar bisikan tentang ritual pesugihan yang bisa membuat tempat hiburannya laris manis. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk melakukan ritual tersebut demi balas dendam dan kejayaan. Mami bukanlah wanita biasa. Ia memiliki cara tersendiri untuk membuat tempat usahanya selalu ramai pengunjung. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menjalani sebuah ritual pesugihan yang melibatkan hubungan badan dengan makhluk halus bernama genderuwo. Ritual ini selalu dilakukan di sebuah kamar khusus yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Sebelum memulai, Mami harus menyiapkan darah ayam cemani. Darah itu diritualkan secara khusus, lalu ia harus meminumnya sedikit sebagai bagian dari perjanjian gaib. Begitu ritual selesai, sesosok pria tampan muncul di kamar itu. Namun, sesungguhnya itu bukanlah manusia, melainkan genderuwo yang menyamar. Malam itu, hubungan antara Mami dan genderuwo pun terjadi. Begitu ritual selesai, Mami keluar dari kamar dengan wajah puas dan penuh energi. Setelah itu, tempat karaoke-nya kembali dipenuhi pelanggan, dan omsetnya pun meningkat drastis hingga ratusan juta per hari. Dalam waktu singkat, Mami Karaoke menjadi tempat hiburan paling laris di kota itu. Ia bahkan memiliki 33 lady companion, kalau bahasa gaulnya disebut LC, yang setiap harinya selalu diburu oleh pelanggan. Para LC di tempat ini mendapatkan bayaran yang luar biasa tinggi. Tidak jarang ada yang mendapat saweran belasan hingga puluhan juta rupiah dalam satu malam. Para tamu yang datang tampaknya terhipnotis oleh suasana di karaoke tersebut. Mereka menghamburkan uang tanpa ragu, bahkan seringkali bersedia membayar lebih hanya untuk mendapatkan layanan dari LC favorit mereka. Banyak dari LC yang merasa beruntung bekerja di tempat ini. Tetapi di sisi lain, beberapa dari mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang aneh. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa tempat karaoke Mami begitu ramai, sementara bisnis serupa justru merosot. Salah satu LC yang bekerja di sana mulai curiga. Wanita itu, sebut saja Bunga, merasa ada yang tidak beres dengan Mami. Setiap malam Jumat Kliwon, Mami selalu menghilang dan mengunci diri di dalam kamar khusus. Bunga yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mengintip. Yang ia lihat malam itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Di dalam kamar, ia melihat Mami sedang melakukan ritual pesugihan dengan seorang pria tampan. Namun, ketika Bunga melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pria itu perlahan berubah wujud menjadi makhluk hitam, berbulu lebat dengan mata merah menyala. Itu adalah genderuwo. Bunga menahan napas, namun langkahnya tak sengaja mengeluarkan suara. Mami dan genderuwo menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Bunga ketahuan. Keesokan harinya, tubuh Bunga ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan luka cakaran di seluruh tubuh. Kematian tragis itu membuat heboh.
Tetapi anehnya, tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menutupi semua kejadian itu. Sementara itu, Mami tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Dengan tempat karaoke-nya yang semakin ramai, ia bahkan turun tangan langsung melayani para tamu demi menjaga kepuasan pelanggan. Namun, kesibukannya itu membuatnya lupa satu hal penting. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Mami lupa menjalankan ritual pesugihan seperti biasa. Ia tidak menyiapkan darah ayam cemani, tidak melakukan pemanggilan, dan yang terpenting, ia tidak memberikan tubuhnya untuk genderuwo. Ketika malam semakin larut, suasana di tempat karaoke berubah menjadi ganjil. Lampu-lampu mulai berkedip, udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh terdengar dari kamar khusus tempat ritual biasa dilakukan. Mami yang baru menyadari kesalahannya bergegas menuju kamar itu. Namun semuanya sudah terlambat. Saat ia membuka pintu kamar khusus itu, genderuwo sudah ada di sana, dalam wujud aslinya. Marah karena dikhianati, makhluk itu langsung menerkam Mami. Jeritan wanita itu menggema di seluruh tempat karaoke. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Ia ditemukan keesokan harinya dengan tubuh penuh cakaran, sama seperti Bunga. Setelah kematian Mami, keanehan terjadi. Tempat karaoke yang sebelumnya begitu ramai tiba-tiba kehilangan pengunjung. Tidak ada lagi yang mau datang, dan suasana berubah mencekam. Hingga akhirnya, pada suatu malam, tanpa sebab yang jelas, bangunan karaoke itu terbakar hebat. Api melahap seluruh tempat itu dalam hitungan menit, menyisakan puing-puing dan cerita menyeramkan bagi mereka yang pernah mengenalnya. Seiring berjalannya waktu, tanah bekas bangunan karaoke tersebut tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun ulang atau mencoba membuka usaha di tempat itu. Beberapa orang yang melewati area itu pada malam hari mengaku mendengar suara tangisan perempuan, dan beberapa bahkan melihat sosok bayangan hitam berbulu besar berdiri di balik reruntuhan. Orang-orang yang penasaran mencoba mengungkap misteri tempat itu, tetapi selalu mengalami kejadian aneh. Mesin kendaraan mereka tiba-tiba mati. Tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Dan sebagian besar mengalami mimpi buruk setelah melewati tempat itu. Beberapa paranormal yang mencoba berkomunikasi dengan arwah Mami dan genderuwo menemukan fakta mengerikan. Arwah Mami tidak bisa tenang karena perjanjiannya dengan genderuwo tidak terpenuhi. Ia harus terus menanggung azabnya, sementara genderuwo tetap mengintai, mencari korban baru untuk melanjutkan perjanjian pesugihan yang telah terputus. Apakah akan ada orang lain yang berani melanjutkan pesugihan ini? Ataukah kisah Mami akan tetap menjadi legenda mengerikan yang diceritakan dari generasi ke generasi? Kesuksesan yang datang dari jalan pesugihan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Mami telah membuktikannya dengan nyawanya sendiri. Namun, apakah kutukan ini benar-benar berakhir? Atau masih ada misteri lain yang belum terungkap?